Karena sekarang itu semakin ada fasilitas media sosial, itu semakin males orang. People, profit, planet. Nah, banyak orang yang tidak memahami 3P ini. Kalau kita memahami tentang 3P ini bisnis, saya kira sustainable. Bisa berpuluh-puluh tahun tetap akan sustainable bisnis itu. Dan peran pemerintah itu hanya stimulus, pemantik, pelicin. Pemerintah hadirnya di situ. Orang itu berkembang, usaha itu berkembang atau tidak kembali lagi ke Diri orangnya. sendiri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Potret Media, selamat datang di podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Balik lagi bareng saya Novi yang bakal memandu obrolan paling seru, paling hangat dan pastinya paling ditunggu-tunggu warga Kabupaten Pasuruan. Sahabat Potret Media, kalau kita ngomongin anak muda zaman sekarang nih, kayaknya kata kerja kantoran itu udah bergeser. Sekarang zamannya anak muda bikin usaha sendiri, mulai dari kopi estetik yang menjamur di Pandaan atau Prigen, industri kreatif, agrowisata, sampai jual baju lewat live TikTok ataupun Shopee. Kreativitas anak muda Pasuruan itu nggak ada habisnya. Tapi pertanyaannya nih, gimana caranya biar bisnis anak muda ini nggak cuma musiman atau sekedar ikutan tren? Gimana strategi biar usaha mereka bisa sustain, legal, dan makin gede? Nah, hari ini di studio Jawara udah hadir 3 anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang siap kita todong soal strategi buat pengusaha muda kita. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Sugiyarto SAP. Selamat siang Pak Sugiyarto. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini udah siap berjiwa muda Pak ya hari ini ya. Umur oleh tuwek, pikiran kudu enom. Yes, bener banget. Itu wajib sih, luar biasa. Oke, yang kedua ada Bapak Haji Misto Leo Faizal, AMD Par SSOS. Selamat siang Pak Misto, kabar baik Pak? Kabar baik Pak Novi. Ini bukan selamat siang Pak, selamat pagi. Kalau bahasa Inggrisnya good morning, selamat pagi. Nasi kuning enak sekali. Bisa pantun Pak. Nyerempet ini. Nyerempet ini. Sepertinya ada sedikit lapar dikit Pak. Iya. Oke, dan yang ketiga ini dia representasi anak muda di parlemen kita, ada Mas Gaung Anjakep Ranggi Purbangkara. Selamat siang atau selamat pagi aja nih. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Gaung. Ini temanya itu Mas Gaung sekali loh. Oh iya. Iya kan, benar-benar Ngopi dulu. parlemen muda yang udah siap, udah terjun di dunia bisnis rupanya, ya kan? Oke, kayaknya kalau kita ngomongin Mas Gaung, kayaknya lebih seneng ngorek-ngorek punya Mas Gaung dulu nih. Iya betul. Yang paling muda soalnya di sini, bener ya yang di Kanan parlemen. kiri ini mudanya lebih dulu padahal. Oh, mudanya lebih dahulu. Ini mudanya belakangan. Politisi muda itu linte-linte gitu ya. Jadi istilahnya bahasa Yunani kan parlemente gitu ya. Oke. Kalau Mas Gaung 25, kalau saya 20 20 plus. Ke Mas Gaung 23, saya 25. 25 Tapi plus. kebalik saya. Oh, dibalik. Dibalik. Biasanya 20 plus berapa gitu kan ditambah. Oke, kalau Mas Gaung kalau jalan-jalan keliling Kabupaten Pasuruan ini kan bisnis anak muda, apa sih yang paling menonjol sekarang tuh? Dan apa bedanya karakteristiknya pengusaha muda dibanding para pelaku usaha senior? Oke, jadi terima kasih Mbak Novi. Kalau saya lihat sih sekarang yang banyak tren ini ada thrifting, terus industri kreatif juga lumayan banyak, sama yang paling gampang dilihat ini warung kopi nih. Oh, benar banget. Itu memang banyak sekali, bukan cuma di Prigen sama Pandaan aja kok. Sampai ke Nguling juga banyak ya Pak ya. Iya, cuma beda modal aja. Iya sih, kayak di perkotaan benar-benar kayak kafe-kafe estetik gitu-gitu maybe ya. Kalau di perdesaan beda lagi. Ya. Sampai di sawah-sawah jualan mereka. Oh iya, view-nya ini ya, view sawah gitu-gitu. Benar-benar. Itu sih. Jadi ada beberapa usaha-usaha yang memang muncul, cuman
kita perlu dorong bagaimana ekosistem ini bisa baik ya. Karena yang paling penting orang memulai usaha itu adalah jualan, ya kan? Benar. Jadi pembelinya ini harus bisa memiliki daya beli yang cukup juga supaya pengusaha-pengusaha ini juga terdorong usahanya seperti itu. Menarik. Tadi kan masalah kopi dan sebagainya itu berarti kan kalau anak muda lebih dorongannya lebih ke estetika gitu berarti ya? Ya. Baik. Pak Misto nih, kalau kita kaitkan dengan sektor pariwisata Pasuruan yang lagi hype banget, misalnya daerah Tosari, Prigen, Tutur, banyak anak muda lokal yang bikin kafe-kafe estetik atau glamping. Komisi 2 melihat fenomena ini gimana ya Pak? Apakah Pemkab sudah hadir mendukung atau mereka masih bergerak sendiri-sendiri secara swadaya? Sebetulnya fenomena pebisnis anak muda saat ini sebetulnya rata-rata ya turunan. Artinya apa? Mungkin bapak-bapaknya dulu punya bisnis besar, terus anak-anaknya yang coba yang kecil. Istilahnya trial and error. Okay. Artinya apa? Kalau saya melihat bisnis anak muda di Kabupaten Pasuruan itu sangat cukup bagus sekali saya melihat ya. Karena apa? Karena di Kabupaten Pasuruan itu punya ikon yang mendunia. Apa tuh? Banyak orang tidak tahu bahwa ikon yang mendunia di Kabupaten Pasuruan itu ada berapa. Satu adalah Bromo. Okay. Gunung Bromo. Gunung Bromo itu miliknya salah satunya di Pasuruan. Tapi mohon maaf, orang luar negeri tidak tahu bahwa Bromo itu belong to Kabupaten Pasuruan, tidak tahu. Tahunya mereka tuh Indonesia gitu. Benar. Begitu juga ada yang kedua, ada lapangan golf. Lapangan golf itu ada Taman Dayu, ada Vina. Itu orang luar tidak tahu kalau itu belong to Pasuruan. Itu dianggap belong to Surabaya. Karena promosi di luar. Saya begitu juga ketika dapat undangan dulu begitu. Artinya apa? Anak muda tuh sekarang sebetulnya ingin meneruskan aja bagaimana komponen pariwisata yang sangat global ini bisa jadikan bisnis yang kecil-kecil. Contohnya buat tongkrongan, buat glamping. Itu kan nggak terlalu besar ininya modalnya. Tapi itu kalau harus diseriusin. Kalau tidak diseriusin akhirnya jadi mimikri. Tahu mimikri itu? Mimikri itu orang berbisnis kopi, semua bikin kopi. Akhirnya satu bangkrut semua. Jadi bisnis itu harus punya master planning. Bagaimana ke depannya bisnis itu biar lebih bagus. Yang saya lihat kan anak muda memang perlu pemerintah hadir dan juga supaya apa? Supaya mereka bisnisnya lebih bagus dan keuntungannya kan bisa membuat pajak nanti pemerintah. Bisa PAD kita meningkat seperti itu Mbak Novi. Emang kalau bisnis gak boleh FOMO gitu Pak ya? Semuanya harus dipikirin matang-matang ya? Betul. Benar. Betul sih, tadi boleh di lingkungan sekitar tuh oke banget. Tapi kalau legalitasnya itu tetap nomor satu Pak ya, agar diakui. Alam Pasuruan sangat mendukung itu untuk menjadikan bisnis yang paling tidak lah sebagai contoh kayak pariwisata Bali kayak Jogja. Cuma tinggal promosinya bagaimana terintegrated. Karena saat ini promosinya kan nggak terintegrated. Kita kabupaten, provinsi, dan nasional itu harus terintegrated supaya kita bisa menjual ke dunia. Ketika kita menjual dunia secara global, jadi bisnisnya yang besar itu akan mengalir pada yang kecil sehingga usaha-usaha yang ada di bawah itu bisa terkena dampaknya. UMKM ya. Karena apa? UMKM itu sangat dahsyat sekali sebetulnya, tapi tidak terintegrated. Ya, sepenggal-penggal kita bisnisnya. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Pak Bupati yang muda ini yang kreatif, beliau sangat kreatif, mudah-mudahan terus didukung dan saya yakin sudah disupport banget anak muda untuk naik kelas seperti itu. Menarik. Oke, kita beralih ke Pak Sugiarto nih. Kalau kita tarik ke skala yang lebih luas nih, Pak Surya ini kan basis pertanian, perkebunan seperti kopi dan mangga, serta industri. Gimana caranya anak muda ini kita bisa masuk ke sektor agribisnis atau jadi vendor untuk industri besar di Pasuruan? Karena kan sayang banget nih Pak, kalau anak muda ini cuma fokus di bisnis kopi, kayak hilirnya ya kan kafe gitu misal. Tapi hulunya atau kebun pengelolaan ditinggalkan, karena rata-rata yang punya perkebunan dan sebagainya itu senior yang udah gede-gede gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, kalau melihat dari sisi geografis Pasuruan, itu komplit Mbak, dari pantai sampai gunung. Jadi kita bersyukur berada di Kabupaten Pasuruan ini yang cakupan geografisnya itu kalau ditarik secara cadangan pangan gitu. Ada cadangan pangan harian, bulanan, dan tahunan. Nah itu bisa digambarkan dengan kondisi geografis. Di daerah bawah itu pangan harian, tengah
pangan bulanan. Nah, di atas pegunungan itu pangan tahunan. Kalau digambarkan secara filosofi kehidupan dunia ini. Dari hal itu kami di legislatif memandang perlu untuk pemerintah serius melihat ini. Maka di rencana pembangunan jangka panjang atau visi dan misi Bupati, di situ sudah tertuang untuk mewadahi yang konteks yang kita bicarakan hari ini adalah anak muda. Apa diantaranya? 2026 di launching dan disiapkan oleh Mas Bupati PCC, Pasuruan Creative Center. Nah, itu bagian dari kehadiran pemerintah untuk mewadahi anak-anak muda. Nah, bagaimana dengan substansi pertanyaan panjenengan yang mengatakan secara daerah unggulan pertanian maupun peternakan, perikanan yang ada, perkebunan yang ada di Kabupaten Pasuruan, supaya enggak konteksnya hanya hilir saja atau hulu saja, tapi bagaimana hulu sampai hilir. Nah, pemerintah daerah kita dorong terus dengan program-program di mana Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan itu mewadahi dalam bentuk peningkatan SDM yang ada. Dulu ada program namanya YES. Saya pernah ikutan Pak itu Pak. Pernah ikutan. Tapi nggak goals. Nah, 2025 itu oleh pusat sudah di off. Oke. Nah, itu kita sempat adakan rapat kerja untuk mendorong bagaimana supaya YES tidak terputus. Maka adalah program namanya Petani Milenial. Nah, tidak cukup seperti itu, perlu didukung tidak sekedar kebijakan terkait dua hal, program dan anggaran ini harus balance. Nah, program dan anggaran juga tidak cukup. Maka di sini harus ada sebuah bahasa saya, kampungan nih, kudu jemput bola. Jemput bola. Nah, menyambung legal formal yang ada, itu tentunya pemerintah sudah betul-betul kita wanti-wanti untuk memfasilitasi yang sekiranya tidak rumit. Dan sudah disediakanlah namanya mall pelayanan publik. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah hadir komplit di dalam mewadahi bisnis anak-anak muda ini. Pertanian, perikanan, peternakan, itu bagi anak-anak muda secara mindset, secara mental itu nggak keren, maka ngambilnya hilir. Apa contohnya ngambilnya hilir? Dia sukanya main konten, dia bikin jualan kopinya, wedang kopinya. Nah, cuma masih dominan di sana saset, Mbak. Produk pabrik. Belum sampai menyentuh produk lokal. Nah, ini yang perlu kita dorong. Sehingga kami di legislatif betul-betul konsen untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang yang lebih banyak, yang lebih besar di tengah-tengah efisiensi yang saat ini menjadikan keterbatasan seluruh OPD, tapi itu bukan sebuah penghalang gitu. Karena ekonomi harus tetap jalan. Iya benar. Isi perut harus terpenuhi begitu. Anak-anak muda kita harus betul-betul dengan inovasinya, kreativitasnya itu ditampung dan difasilitasi oleh Mas Bupati lewat PCC, Pasuruan Creative Center itu bagian dari peran pemerintah di tengah kesulitan efisiensi saat ini. Saya kira itu, Mbak. Berarti memang sudah terbentuk untuk PCC yang dijalankan. Sudah di launching di Bangkodir, di Bangil pusatnya. Di sana ada ruang yang disediakan betul untuk anak-anak muda untuk diajari cara mempromosikan di media baik TikTok maupun yang lainnya.
Juga di sana ada spot-spot wifi gratis dan sebagainya. Wah, udah ini ya, udah Ya, difasilitasi secara penuh ya Pak ya, Ya. dari Pemkab sendiri. Nah, oke, Bapak-bapak sekalian, berarti ini anak-anak muda itu kalau diajak bikin ide bisnis pasti semangatnya juga menggebu-gebu. Tapi emang birokrasi itu sangat menjengkelkan sekali bagi anak muda itu pasti Pak ya. Apalagi yang program Yes yang saya ikuti itu ada beberapa tahapan agar goals yang udah di stop ya kan. Itu ya emang realitanya di lapangan seperti itu gitu kan ya. Tapi biasanya langsung mental block itu kalau perizinan gitu. Masalahnya klasik kayak nggak punya modal, nggak tahu cara urus izin apa atau NIB gitu, dan bingung pemasarannya kayak gimana gitu. Kita kayaknya lempar ke yang lebih muda dari bapak-bapak kali ya. Ada Mas Gaung, gimana Komisi 2 melihat masalah permodalan dan izin usaha bagi pengusaha muda pemula ini? Modal dan izin usaha ya. Yes. Ya, jadi mungkin ini yang perlu saya tekankan di awal dulu. Kalau kita mau jadi pengusaha, kita mau berwirausaha, entrepreneurship, itu pertama adalah konsep pola pikirnya itu problem solving. Oke. Ya, jadi kita melihat sebuah masalah, kita menyelesaikannya bagaimana. Ya, karena bisnis itu muncul nilai tambah suatu produk ataupun jasa itu muncul karena adanya masalah. Kayak misalnya Gojek, masalahnya adalah pengiriman yang lama, bla 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 segala macam. Akhirnya tukang ojek disuruh ngirim dokumen. Kemudian biaya ojek yang tidak pasti dibuat pasti oleh aplikasi tersebut. Kemudian ada juga orang yang bisnis semacam misalnya minuman kemasan, ya, misalnya susu kemasan yang zaman dulu orang kalau beli susu nggak bisa kalau di daerahnya nggak ada susu. Benar. Akhirnya ada pengusaha bikin pabrik susu kemasan yang bisa mereka riset, mereka buat ya apa caranya tanpa pengawet tapi bisa tahan lama. Yeah. Ya, jadi karena ada masalah akhirnya ada bisnis, ada nilai tambah di sana. Sehingga apa? Kalau ngomong modal ataupun izin itu adalah masalah. Ya, benar. Itu adalah masalah untuk pengusahanya. Kalau mereka untuk ngurus izin dan juga modalnya aja nggak bisa, apalagi bikin usahanya. Oke. Itu pertama, ya. Kemudian sebenarnya di Indonesia sendiri, kita nggak ngomong Pasuruan aja karena sekarang perizinannya sudah tersentral ya. Sehingga tadi dari Kabupaten Pasuruan sendiri sudah disebutkan oleh Pak Sugi, sudah sangat mudah. Hampir di seluruh daerah juga ada yang namanya mall pelayanan publik, dan di Pasuruan juga ada. Tempatnya ada di perkantoran Rajis itu, gedungnya paling depan, betul ya Pak Sugi ya? Ya. Paling depan. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk diakses. Bahkan sekarang nggak usah kita download AI yang aneh-aneh aplikasinya, lewat Google aja itu sudah ada AI-nya yang menjawab. Iya benar. Bagaimana cara mengurus ini, langkahnya step by step, persyaratannya semua langsung muncul. Jadi itu tergantung dari kemauan orangnya, termasuk juga mencari modal. Modal itu konsepnya ada banyak, bisa fundraising, bisa pinjam ke bank, bisa menjual aset keluarganya, atau bahkan ya itu tadi fundraising dari mulut saja. Kita nggak punya modal, kita datangi beberapa relasi kita yang punya modal, kita presentasikan, aku punya konsep begini, apa kalau kerjasama, aku butuh modal, dan itu bisa saja danai oleh kolega-kolega kita kalau memang kita bisa meyakinkan seperti itu. Jadi modelnya ada banyak, sehingga sebenarnya ekosistem kita dalam bisnis sekarang sudah nggak jadi halangan, tinggal mau apa enggak. Dan menjalani bisnis itu bukan hal yang mudah. Benar. Kalau mudah ya semua orang bisa. Jadi pebisnis semua. Ya. Tinggal peranan pemerintah di sini juga sudah ada banyak, tadi termasuk PCC, kemudian pelatihan pun sebenarnya sudah sangat didorong oleh pemerintah, sudah sangat banyak. Dan peran pemerintah itu hanya stimulus, pemantik, pelicin. Pemerintah hadirnya di situ. Orang itu berkembang, usaha itu berkembang atau tidak kembali lagi ke orangnya. Nah, tetapi di luar itu, untuk usaha dapat berkembang supaya perputaran uang ini ada di Pasuruan, tidak keluar, sehingga daya beli masyarakatnya harus ditingkatkan. Kalau sekarang kisi-kisinya
Kalau orang kan pada rame masalah dolar bla 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 segala macam ya. Bener. Kalau Pak Apalagi Misto mungkin sudah biasa ngurusi bule nih. Pak tahu betul. Kalau dolar naik itu sebenarnya ada peluang di sana. Oh, Di balik krisis itu selalu ada peluang. Jadi dalam krisis sekarang ini yang dolar semakin mahal nilainya dan rupiah dibilang semakin melemah, ini ada peluang untuk ekspor. bener banget sih. Itu sehingga apa? Barang yang kita produksi di lokal sini, entah itu hasil perkebunan atau perikanan ataupun pertanian yang ada dan peternakan lainnya, itu kalau kita olah, kita buat jual ke luar negeri, itu nilainya yang biasanya dapat 10.000 per piece bisa-bisa jadi 20.000 per piece. Gara-gara dolar naik itu Iya, volumenya tetap, uangnya lebih besar gitu. Jadi itu semua itu kembali lagi, masalah itu adalah peluang. Itu. Jadi kalau saya sih melihat tadi pertanyaan tentang perizinan dan modal, sebenarnya sudah sangat mudah untuk kita akses, tinggal mau apa tidak seperti itu. Yes. Kalau masalah kayak bisnis plan-nya gimana tuh Pak? Bisnis plan kembali semua tools ada di internet ya. Konsep bisnis kembali lagi kita lihat masalah itu ada di mana. Kalau Pasuruan saya lihat ya saat ini, pertama ada masalah limbah. Kemudian berlimpahnya hasil bumi ya atau hasil laut, ini yang masih belum kita hilirisasi. Benar. Masih mentah istilahnya ya. Kemudian kalaupun sudah kita olah, brandingnya masih belum kita tingkatkan. Nah, sebenarnya ada peluang di industri kreatif terutama, banyak sekali home industry di Pasuruan ini yang belum terbranding dengan baik. Ya, jadi dengan adanya fasilitas PCC, kemudian banyaknya barang-barang yang belum terbranding ini, sebenarnya simpel sekali, kita hanya membantu orang di pedesaan ini untuk membranding, membuatkan mereka merek, kemudian kita bantu jualkan, itu saja sudah dapat margin. Gitu. Itu kadang orang desa tuh kayak gak kepikiran sampai situ sih Pak. Ya. Nah, kayaknya perlu untuk pelatihan lebih dalam lagi kali Pak ya untuk masalah itu kali ya. Perlu tularkan virus-virus pengusaha muda kayak Mas Gam, perlu ditularkan. Benar, itu kan virus itu. Virus yang ada negatif dan yang positif. Ilmunya Mas Gam harus ditularkan. Bermanfaat sekali kalau ditularin. Wah, denger ya itu sahabat Potret Media, modal ada jalannya. Asal proposal bisnisnya jelas, bukan cuma hayalan juga. Kita akan beralih lagi nih ke Pak Sugiarto. Seringkali nih anak muda itu malas ngurus legalitas karena mikirnya ribet, birokrasinya muter-muter. Ada nggak komitmen dari legislatif untuk mendesak dinas terkait agar bikin layanan khusus misalnya Car Free Day, pelayanan izin UMKM atau jemput bola khusus anak muda? Karena kan kalau yang SIM untuk dan sebagainya kan udah ada gitu kan. Tapi untuk perizinan untuk bisnis itu masih belum ada yang seperti itu. Gimana, ya, Pak? sebenarnya bukan hanya urusan komitmen, Mbak. Tapi ini adalah pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab, bahkan kewajiban dari pemerintah untuk melayani masyarakat. Maka dalam hal ini tidak sekedar mendorong, tidak sekedar mensupport, tidak sekedar mendukung, tapi ini betul-betul terimplementasi dengan baik. Dan faktanya sekarang pemerintah sudah hadir untuk perizinan itu nggak ada yang kata ribet, nggak ada. Bahkan dengan aplikasi di HP sudah terpenuhi. Oke. Tidak perlu hadir ke sana dari ruangan ke ruangan, tidak perlu. Karena sudah by system Pak ya? By system semuanya gitu. Nah, yang perlu kita sosialisasikan adalah bagaimana dari pelaku itu sendiri untuk memenuhi gitu loh. Walaupun sistem kan harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Iya benar. Misalnya surat keterangan usaha dari kepala desa tidak dipenuhi, mana bisa masuk di sistem itu gitu. Ya. Okay. Jadi kami di legislatif tidak sekedar rapat kerja, tidak sekedar memberikan sebuah saran dan pendapat, masukan,
aspirasi tidak seperti itu. Tapi kita juga monitoring ke lapangan, juga turun ke masyarakat bahwa memang perizinan itu, legalitas itu sangat diperlukan. Banyak cerita, banyak kejadian, tidak sekedar cerita ya, kejadian di mana jangankan yang bisnis offline ya, yang bisnis online saja itu sering kita dihadapkan pada hukum. Dan tidak sedikit teman-teman online itu yang pada akhirnya urusan dengan hukum. Maka inilah yang kita antisipasi. Karena sekarang itu semakin ada fasilitas media sosial, itu semakin males orang. Kenapa tuh Pak? Ya karena dengan ngoperator seperti ini aja udah dapat uang gitu. Bener sih, memudahkan. Bener. Dan sisi lainnya juga, ibu-ibu kita di rumah males masak. Sepertinya berpengalaman sekali nih. Oh iya. Istrinya Bapak. Itu di rumah udah menu apa kan tinggal pilih. Bahkan di grup-grup WA menawarkan produk-produk hasil masakannya. Saya tawarkan aja begini ya Pak. Iya boleh. Sepertinya mau menawarkan cateringnya ini. Iya. Udah tahu jurus. Saya jamin cateringnya belum termantap di dunia. Oh iya, saya sudah pernah nyicip Pak. Iya, enak. Tidak ada yang lain. Ya itu sih Mbak. Jadi peran legislatif saya kira bermitra dengan pemerintah daerah untuk pelayanan ini sudah cukup maksimal gitu. Kenapa mereka pada akhirnya masih ada kesulitan-kesulitan? Kenapa mereka masih tidak tahu? Ya, bisa aja mereka itu karena tidak memenuhi. Yang kedua, mereka tidak mau baca, males baca gitu ketentuannya. Kita menyediakan semua, bahkan sampai yang berulang yang saya katakan PCC disediakan. Bagaimana caranya ngonten untuk bisnis di sana sudah ada trainer-trainernya begitu. Itu masuk di PCC itu ada rekrutmennya atau gimana tuh Pak? Enggak, itu fasilitas umum. Oh, fasilitas umum. Siapapun bisa masuk sana. Di sana ya. Wow. Ya, begitu. Oke, informasinya sangat bagus nih Pak. Terima kasih. Untuk Pak Misto nih menambahkan soal keberlanjutan bisnis. Anak muda itu kan gampang viral tapi juga gampang tenggelam juga Pak. Begitu trennya habis, usahanya tutup, terus gimana tuh peran Komisi 2 melalui fungsi budgeting anggaran untuk membiayai pelatihan monitoring bisnis yang jangka panjang, bukan cuma pelatihan sehari terus bubar? Saya melihat kalau anak-anak muda sekarang bisnis maju langsung tenggelam, saya pikir tergantung semangatnya ya. Karena kalau kita membangun suatu bisnis, itu harus paham dulu apa yang harus kita lakukan. Dan juga harus tahu apa itu bisnis loh. Karena tujuannya bisnis itu ya jujur aja, kita mau jual apa ini ya? Merek apa nih dong? Tidak ada mereknya. Nggak ada merek. Tidak disponsori Pak ya. Merek Mas Bupati yang ini kalau dijual di kampung mungkin 2.000. Benar, 5.000. Ya, hasil mungkin dari pokoknya 2.000. Kita jual ke kampung mungkin bisa jadi 3.000. Benar. Tapi kalau kita naik lagi jual di warung, ini bisa jadi 10.000. Naik lagi di hotel bintang 3, ini bisa nyari 20.000. Benar sekali. Naik lagi hotel bintang 5, itu bisa jadi 50.000. Naik lagi ke hotel bintang 7, 100.000, satu aqua. Artinya apa? Bisnis itu sebetulnya sangat mudah, tapi betul kata Mas Gaung, sangat sulit sekali untuk menjadi mendapatkan untung yang sustainable. Karena apa? Karena bisnis itu ya harus mempunyai semangat yang membara untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kan banyak anak muda yang tidak paham konsepnya bisnis. Terus bisnis itu kan ada cuma 3-4P kalau kita pelajari di kampus dulu Mas ya. Kita harus tahu apa yang kita mau jual, produk kita apa, terus tempatnya kita di mana, terus harganya berapa, terus promosinya kemana. Kalau udah tahu 4P ini, baru kita mengalih kepada 3P. 3P itu apa? People, Profit, Planet. Nah, banyak orang yang tidak memahami 3P ini. Kalau kita memahami tentang 3P ini bisnis, saya kira sustainable. Bisa berpuluh-puluh tahun tetap akan sustainable bisnis itu. Apa 3P ini? Satu people. Kita people kan masyarakat. Masyarakat manusianya. Manusianya ada mulai dari top manajemen yang mempunyai usaha sampai ke low manajemen. Jadi harus betul-betul SDM-nya harus dijaga. Tujuannya apa untuk jadi bisnis? Tujuannya kan profit.
Benar. Ya, tapi kalau profitnya nanti people-nya tuh greedy boleh dikatakan rakus, akhirnya apa? Profitnya untung, ada yang rusak nanti planetnya. People, profit, planet itu harus ketiga-tiga harus jelas. Jadi planetnya itu harus betul jaga. Bagaimana bisnis itu sustainable, Mbak? Ya harus planet dijaga. Kalau kita tahu konsep itu, saya yakin teman-teman punya bisnis kayak Pak Mas Gaung, yang saya lihat kayak Pak Sugi yang punya usahanya Pak pancar air, itu akan sustainable karena beliau udah tahu people, profit, planet. Sehingga apa? Bumi kita harus dijaga, Pak. Kebanyakan orang mau bisnis keuntungannya banyak, tapi bumi kita nggak jaga. Dan bumi kita dijaga, tapi manusianya nggak dijaga, Pak. Nah, manusia nggak dijaga, bagaimana SDM nggak dijaga? Itu akan menjadi rakus nanti. Sehingga karyawan korupsi, bos juga korupsi, anak buah korupsi karena tidak jaga, karena tidak di-share profitnya. Kalau kita di-share profitnya, saya kira karyawan kita bisa berpuluh-puluh tahun kerja di sana. Saya punya sampai sekarang karyawan ada yang 20, ada yang 25 tahun, Mbak. Wow. Karena apa? Saya jaga betul itu. Sehingga apa? Karena kita bekerja ini, karena kita mendapat untung itu kan dari manusia, Mbak. Benar. Dari kita, keuntungan kita. Jangan lupa, sebagian kita harus kembalikan kepada bumi ini. Bumi ini harus betul-betul tata lagi. Kita contoh nih, kita punya glamping lah gitu ya, atau punya restoran. Sekeliling kita rusak. Kan buminya, planetnya rusak. Kalau rusak, bumi akan marah, Pak. Jangan salah, bumi itu bisa marah. Ya, air juga bisa marah. Kalau kita tidak menjaga dengan bagus. Tapi kalau kita menjaga dengan bagus, saya pikir anak muda itu bisnis tuh, jangan sampai saya bilang tadi bahwa kita jangan mimikri bisnis, harus punya konsep. Ya, memang harus belajar ya. Belajar ya. Saya kira teman-teman ini sudah belajar, sudah sangat bagaimana belajar konsep bisnis dari awal, dari mulai kita kuliah. Memang harus betul-betul kita siapkan. Banyak juga orang yang tidak kuliah, Mbak, tapi dia betul-betul paham tentang 4P ini, paham tentang people, profit, planet itu, Mbak. Kalau sudah paham semua itu, saya yakin usahanya akan terus sustainable. Contohnya kayak di Bali ya, Cok Krisna itu apa sih pendidikannya? Cuma S3, Pak. Kalau SMP. Dia SMP saja. Kenapa dia? Tapi dia betul-betul tahu bagaimana dia melakukan hubungan dengan manusia dengan bagus, melakukan hubungan dengan alam dengan bagus, dan juga melakukan hubungan dengan Tuhan bagus. Sehingga itu balance. Sehingga profit kita yang mungkin banyak harus dibagikan kepada masyarakat dan juga kepada bumi, supaya bumi kita terlalu lebih bagus ke depannya. Mohon maaf, sekarang ada bisnis yang notabene untungnya banyak, tapi alamnya rusak. Ini akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Kita punya alam akan rusak. Semua rusak, Mbak. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kawan-kawan ini bagaimana untuk memberikan motivasi kepada anak muda melakukan suatu bisnis yang sustainable. Memang harus belajar pelatihan dan juga minta mentor sama kita gitulah. Kata orang dulu, kalau kita berkumpul sama orang sukses, berempat orang sukses, kita akan menjadi orang sukses kelima. Tapi kalau kita kumpul dengan bajingan 4 orang, kita akan menjadi kebajingan yang kelima orang itu. Tergantung kita ya. Tapi kalau kita kumpul mau jadi orang DPR orang 4, mungkin kelimanya kita akan menjadi DPR juga. Seperti itu. Tergantung bagaimana kita mengadukan komunikasi. Dan tentunya bisnis ini memang harus dimentor. Ya. Kenapa harus dimentor? Saya juga sering mentorin teman-teman bagaimana bisnis itu. Memang bisnis itu, Mbak, harus fokus ya. Kebanyakan anak muda kayak tadi bilang bahwa anak muda itu kalau sudah sukses, terutama generasi Z sekarang ya, Z ya, itu kalau sudah untung pergi ke luar negeri. Itu nggak bisa. Kalau kami dulu, Mbak, 10 tahun tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tiada hari tanpa kerja. Bahkan kantor kami, our office open 24 hours, 25 hours. Paham maksud saya? Kantor kami buka 25 jam, padahal satu hari 24 jam. Artinya apa? Kita siap menerima orderan gitu loh. Karena di situ kita ada peluang. Sebetulnya bisnis sangat mudah, kata Mas Gaung. Tapi kalau kita malas, ya sudah. Contohnya, mau bisnis, sudah mulai bisnis, bangun jam 12. Kata orang Jawa dulu, ya bisnisnya sudah dipatok ayam, sudah dimakan orang lain. Ya kalau mau bisnis harus bangun pagi-pagi. Bagaimana pagi-pagi harus menyiapkan segala sesuatunya, apapun bisnis itu. Saya kira anak-anak muda sekarang ini ya memang harus dimentori, dan pemerintah kita sudah
sangat serius bagaimana untuk memberikan budgeting untuk pelatihan-pelatihan. Tinggal katanya Mas Gaung tadi, Pak Ugi tadi, anak itu mau nggak serius dulu. Kalau tidak mau, kalau tidak fokus, rata-rata anak muda itu habis bisnis ini, bisnis itu. Kalau kami dulu 2000 Mbak, bisnis di Bali. Saya fokus tentukan bisnis apa saya. Bisnis transportasi, udah fokus saja sama travel. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap. Kami sudah punya usaha. Kurang lebih 25 tahun ya. 25 Sudah tahun. autopilot Pak berarti? Iya, saya udah nggak mau ngurus itu ya. Tapi anak-anak yang ngurus. Artinya apa? Artinya bisnis itu kalau sudah diseriusin, ya hasilnya serius loh. Tapi kalau bisnis tidak serius, ya hasilnya tidak serius. Saya kira begitu Pak. Wah keren sekali. Berdaging sekali ya untuk siang hari ini. Kita beralih ke Mas Gaung. Mas Gaung kan tadi udah dijelasin sama Pak Sugi masalah PCC nih. Untuk kolaborasinya anak Pasuruan nih gimana caranya agar teman-teman anak muda ini juga kolaboratif dengan aktif, kreativitas dan sebagainya, itu gimana tuh Pak? Oke, jadi tadi ada satu hal yang mungkin disinggung juga masalah budgeting ya. Iya. Program apa istilahnya yang Mbak Novi tadi tanyakan, kalau bikin SIM dijemput bola ke Car Free Day atau apa kan seperti itu ya. Iya. Sebenarnya pelatihan juga sudah dilaksanakan oleh Diskoperindak UMKM itu untuk pengurusan NIB. Dinas ini juga ada dari Dinas DPM PTSB, itu pelatihan itu juga ada. Yang kalau nggak salah dilakukannya di kecamatan-kecamatan. Oh tiap kecamatan ada berarti Pak? Kalau tiap kecamatannya saya kurang paham, tapi sampling yang saya lihat konsepnya itu diadakan di kecamatan untuk mengundang UMKM yang belum berizin seperti itu. Yang sudah jalan tapi belum berizin seperti itu. Jadi sampai segitunya loh pemerintah ini jemput. Jadi padahal ini yang saya lakukan sendiri ya Mbak ya. Ngurus halal MUI juga nggak perlu keluar rumah. Tinggal buka websitenya, kita input datanya, orangnya hubungi kita, kemudian minta data-data, lalu ada yang survei, audit ke dapur kita, kemudian memastikan supplier vendor-vendor kita ini juga sudah berhalal sertifikat juga. Habis itu ditunggu keluar. Ngurus NIB apalagi. Kalau dulu harus ke sini ke situ, semuanya sudah online semua. Sebenarnya sudah sangat mudah sekali. Kalau ditanya tadi kolaborasinya seperti apa? Iya, agar melahirkan startup muda gitu. Jadi gini, Pasuruan ini punya beberapa komunitas influencer, saya lihat, yang juga ini perlu kita dorong. Kalau saya lihat juga sebenarnya pemerintah Kabupaten Pasuruan juga sering menggandeng teman-teman influencer. Nah, ini tinggal kita konekkan, membuat sebuah wadah influencer ini, mereka mempromot beberapa produk-produk UMKM unggulan Pasuruan. Biasanya kan etalase-etalase kalau saya lihat ada di kantor dinas ataupun di tempat-tempat umum ini dibuatkan etalase. Nah, kalau kita punya influencer, kita buat juga aja di influencer-influencer itu untuk mengetalaskan produk-produk UMKM kita ini. Jadi ekosistemnya jadi semuanya nyambung, karena sebenarnya bisnis ini kan tentang relasi ya Pak ya. Mulut ke mulut, kenalan ke kenalan. Nah, kalau ada teman-teman influencer yang sudah punya kenalan banyak kan, followernya banyak, social network kan ini. Yes, jadi kita networkkan aja yang belum tersambung itu, kita sambungkan. Perkara produknya kebeli atau enggak, kembali lagi produk itu problem solving enggak, seperti itu. Nah, ini contoh lagi, saya belum ada 2 minggu, baru 1 minggu setengah ini lagi merenung karena mikir apa sih yang bisa kita jual. Sekarang ini kan orang, ya kayak saya sendiri lebih suka hal-hal yang cepat. Ya. Apa tuh Pak? Ya apapun itu lebih suka hal yang cepat. Ngurus apapun, karena tadi Pak Suki ngomong, dengan adanya sosial media, semua menuntut cepat. Benar. Kan seperti itu. Dengan gaya hidup yang cepat, kerja yang cepat, akhirnya apa? Kebutuhan hidup kayak makan, belanja, segala macam, itu akhirnya kepinginnya cepat semua. Yes. Saya mikir, kenapa kok produk kayak mie instan itu bisa sustain sekali sampai sekarang? Benar banget sih. Iya kan? Iya.
bukan cuma orang yang nggak punya uang, orang kaya pun juga suka. Bener. Karena simpelnya makan cepet, Instan, ya. kan gitu. Nah, akhirnya saya coba bikin produk frozen. Oh. Segala macam makanan saya buat frozen. Baru 1,5 minggu saya buka di Shopee. Sudah ada yang beli dari Jakarta Timur. Jakarta, Pak, Kemudian udah dari nyampe Jakarta Madiun. ya. Wah. Ya. Jadi kita mau coba lagi nih buat yang lebih kecil lagi kemasannya. Jadi benar-benar kayak makanan instan untuk satu orang. Satu Itu. kali Bahkan makan aja, Pak. makanan yang kita buat ini lebih cepat daripada bikin mie instan. Wah, penasaran nih saya ya. Kan soalnya sekarang tuh lagi dominan kayak makan seblak dan sebagainya, ya kan? Ya. Seblak bisa di frozenin ternyata, Pak. Ya kayak di kereta ada cuanki itu yang Iya, benar. semuanya yang seperti itu. Jadi kita kembali lagi melihat sebuah masalah. Kalau tadi Pak Sugi bilang orang di dapur ini karena tuntutan sosial media yang cepat akhirnya jadi males masak. Males, bener. Kalau saya melihatnya itu peluang, Pak. Bagi pengusaha peluang sekali ya, Pak ya. Iya, benar-benar. Ya. Wah. Melijo. Ya. Sekarang kan di beberapa perumahan atau apa itu toko-toko cuman jual sayur, telur apa karena orang malas ke pasar. Nah, Nggak kepikiran, Pak ya. loh banyak sudah yang buka udah seperti banyak. itu dan Banyak omsetnya itu Ternyata ratusan. ada yang nggak pernah. Omsetnya itu besar, Mbak, itu mereka itu. Oke. Saya tahu betul besar omsetnya mereka. Itu nggak kena pajak, itu informal itu. Iya. Malah justru yang kena pajak sekarang yang agak babak belur nih. Malah free pajak, Pak ya, di mereka itu ya. Wah, berarti apa ya, semuanya by system, akhirnya ya udahlah, nggak usah macet-macetan untuk beli ke sana kemari gitu ya, Pak ya. Semuanya by system, bisa langsung calling pakai Shopee Pay. Sekarang aja apa namanya, kalau telur, Pak, telur itu dijual online loh, Pak. Dijual online terus dikirimnya instan. Jadi misalkan saya beli hari ini, dikirimnya juga jam sekarang juga. Itu lebih murah. Sekilo biasanya kan kayak sekarang berapa harganya berapa tuh? Sekarang di 23, 25 kalau nggak salah. Iya, itu ada yang jual 19.000. Jangankan telur, Mbak. Barang bekas pun sekarang laku di online. Oh iya, laku. Siapa contohnya sepatu kita nggak kepake tuh, dijual online. Nggak nyampe 1 jam udah ada yang check out. Saat ini, artinya apa? Ya anak muda tuh harus kreatif, harus pakai akal. Nah, kalau kita malas-malasan gimana kita mau mendapatkan cuan kan begitu? Saya rasanya tertampar sekali nih, Pak, di sini. Oke, kita lanjut ke Pak Sugiharto ya. Dari sisi pengawasan nih, Pak, bagaimana Komisi 2 memastikan bahwa infrastruktur digital seperti internet desa terdistribusi dengan baik agar anak muda yang tinggal di pelosok desa nih, misalnya di lereng Arjuna atau Bromo, tetap bisa jualan online dengan lancar? Saya kira fasilitas untuk wifi ya atau internet sudah menjangkau semuanya, Mbak. Di daerah Bromo, daerah Arjuna itu sudah penuh. Dan kita belum tahu persis juga secara ketentuan kayak apa. Yang jelas beberapa bulan ini Komisi 1 menyoroti tentang kesemrawutan kabelnya wifi ini. Artinya kesimpulannya, untuk kebutuhan kegiatan masyarakat bisnis online ini sudah terpenuhi gitu. Sudah terpenuhi dan hampir semua masyarakat itu mau bisnis tidak bisnis, HP-nya kuotanya penuh terus gitu ya. Benar. Kuotanya penuh terus. Dawang orang macul aja yang Tegal ya wifi-an. TikTok kan itu ya. Baru tahu saya. Cuma saya yang paling tertarik itu kenapa sih pengusaha muda itu kok cepat jungkel? Apa jungkel itu, Bang? Apa tuh, jatuh gitu ya? Jatuh bangun gitu aja. Kok cepet drop gitu ya? Oh, iya, cepet benar. cepet enggak ini. Itu kalau saya memandangnya karena pondasi dasar entrepreneurnya itu tidak ditanam dengan baik gitu. Kalau saya menganut para sepuh Jawa kuno, kalau saya untuk menanamkan anak entrepreneurship itu sejak dini, ditanamkan sejak dini. Dan ini setiap saat saya bicarakan bahwa
untuk menanamkan pada jiwa anak-anak kita ya sejak dini. Kalau orang Jawa itu menanamkan pertaniannya supaya ada generasinya, perikanannya ada generasinya, perdagangannya ada generasinya, peternakan seluruh tentang kehidupan ini oleh orang Jawa dulu di pangku. Anak di pangku. Tak kasih contoh sederhana aja. Dulu itu kalau orang tani, anaknya sejak dini itu udah digendong ke sawah. Ditaruhlah di pojok sawah atau pondok gitu. Iya, benar. Nah, dibiarkan mereka bermain di situ. Kalau sudah berjalan, dikasihkan mainan, rumput, diikat, suruh bawa. Jadi mulai dini mereka udah ngerti, oh ini sawah, oh ini garu, oh ini pacul gitu ya, oh ini sabit gitu, udah tahu. Nah, dari hal itu entrepreneurship-nya sejak dini tertanam. Makanya dulu tidak mudah orang itu akan cepat jatuh dalam dunianya gitu, dalam dunianya. Begitu pula dengan jenengan ini dunia IT. Sejak dini anak ditanamkan dunia IT, bisa-bisa tanpa kuliah dia sudah menguasai IT. Benar juga. Ya, Iya. anak di bangku, dia suruh buka laptopnya, ada tombol merah Power. suruh mencet, ini tombol merah dipencet. Ini namanya on off gitu, power. Belum sekolah dia, belum TK sudah bisa on off gitu. Iya, benar. Bisa-bisa SD dia sudah menguasai seluruh aplikasi. Maka inilah pentingnya peran orang tua di dalam hal ini. Nah, Mas Gaum, sehebat apapun cateringnya, kalau nggak ada generasinya, ya sehat terus, kan gitu. Benar. Sementara orang lain hanya pekerja. Orang lain itu hanya pekerja. Nah, untuk itu saya mendorong dari legislatif agar entrepreneurship itu ditanamkan sejak dini. Maka di sekolah PAUD sudah ada namanya outing class ya kan. Benar, untuk mengenal sawah, mengenal sapi, mengenal ini. Nah, itu sebenarnya bagian dari basa Jawa ini ngekei sangune urip. Ngekei sangune urip. Nah, kalau kata sekarang itu survival life ya, Pak ya. Ya betul ya. Nah, Mas Gaum itu putri-putrinya selalu di pangku. Nah, diajak, oh ini bawang, ini. Dia ngerti dapur gitu. Pada akhirnya nggak jauh-jauh dari situ, walaupun nanti sekolahnya misalnya ke Amerika misalnya, akan kembali ke dapur karena cikal bakalnya memang di situ. Harus meneruskan cateringnya. Iya. Benar. Kayak cenayang. Nah, sementara yang mudah jatuh tadi itu adalah yang apa istilahnya ya, yang instan. Dia boso durone noro buntek. Ikut-ikutan. Ya. Oh iya. Kalau bahasa gaulnya mimikri. Mimikri. Okay. Jadi FOMO kalau FOMO kalau sekarang FOMO bahasanya. Nah, yang paling enggak terkendali itu adalah manajemennya. Manajemen, terutama manajemen keuangannya. Untungnya sedikit, dia pola gaya hidupnya tinggi, sehingga dianggap bisnis pisang ini, bisnis kopi ini, nah memang kopi jatuh cangkir berapa untungnya? Katakanlah 2.000 perak. Terus rokoknya Evolution 50.000. Berapa cangkir yang habis? Nah, manajemen keuangan juga penting. Nah, pemerintah itu kita dorong termasuk pada Baperida. Baperida itu dulu Bapeda untuk memberikan ruang yang banyak dalam perencanaan, terutama kamus OPD-nya. Karena kamus OPD OPD itu banyak yang terbatas, kurang bisa memadai ruang kebutuhan masyarakat, terutama di dunia usaha entrepreneurnya itu masih sangat kurang di sana untuk kamus UPD-nya. Tapi kalau poin-poin substansinya sudah dapat tadi, itu enggak.
Bener sih, emang harus learning by doing itu dibutuhkan sekali Pak ya, langsung turun di lapangan tapi harus tahu juga untuk materi-materinya. Benar. Pokoknya bisnis itu do first thing later, Pak. Do first Kerjakan thing Kak, later, dulu oke. baru mikir pusingannya di belakangan nanti. Iya, Pasti ada solusi. Iya, tapi harus ada mentor tadi Pak ya, Iya. biar nggak tersesat. Ya, biar tak tersesat. Kumpulannya tadi loh, jangan sampai kita mau bisnis kumpulan sama orang yang aneh-aneh. Repot. Kumpulannya harus bisnis. Paling tidaklah anak muda kumpul dengan Mas Gaung. Yang senior-senior kumpul saya dengan Mas Ugi. Kan begitu ya. Bisa langsung dikualifikasikan kayak gitu ya Pak ya. Iya, kalau Pak Misto ngomong kumpulannya ya, kalau saya kalau ingin berhasil bisnisnya ya ambil tombo hati. Apa tuh Pak? Ya, ambil satu aja 5 tombo hati itu. Kumpulono wong kang soleh. Masya Allah. Maksudnya kumpulono wong kang soleh itu ya kurang lebih kayak yang disampaikan Pak Misto. Tapi dalam hal ini konteksnya Tentang bisnis. ya ojo tolah-toleh. Iya. Kumpulono wong kang soleh artinya ya ojo tolah-toleh gitu. Fokus, ya serius dalam menjalani bisnisnya. Insya Allah berhasil gitu. Nggak boleh goyah Pak ya dengan Coba bisnisnya ada. Mas Gaung ini dalam melebarkan bisnisnya jauh dari bisnis dasarnya, insya Allah nggak tambah berhasil. Makanya tadi dia selalu berpikir kepingin cepet, kan tetap urusan makanan. Bener, ujung-ujungnya makanan Pak ya. Bener. Nah, itu nggak jauh-jauh gitu, maka ya berhasil. Maka jangan heran kalau Mas Gaung tambah meledak. Bukan saya ya Pak ya untuk ngomong. Tambah gemoy. Tuntutan pekerjaan, ngicipi terus. Oke, baik. Sahabat Potret Media, obrolan kita hari ini seru banget. Ternyata masa depan ekonomi Kabupaten Pasuruan itu ada di tangan anak-anak mudanya yang kreatif. Dan untungnya para wakil rakyat kita ini di Komisi 2 punya komitmen penuh untuk membukakan jalan bagi mereka. Sebelum kita closing jagongan yang menginspirasi ini, saya minta closing statement wejangan atau pesan penyemangat dari bapak-bapak sekalian untuk seluruh anak muda Pasuruan yang lagi merintis atau pengen mulai bisnis. Monggo silakan dari Pak Sugiharto lebih dahulu. Iya, tentunya kita harus mampu membedakan antara pekerjaan dan usaha ya. Karena kalau kita persentasekan anak-anak muda kita itu mungkin 70 pikirannya pekerjaan, 30 usaha. Hampir 100% yang dipertanyakan kepada kita adalah lowongan pekerjaan. Bukan usaha ini, Pak. Maka anak-anak muda di Kabupaten Pasuruan jangan sekedar berpikir mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan pekerjaan. Nggak punya modal, Pak. Sekarang tanpa modal, hanya bermain TikTok saja atau medsos yang lainnya sudah bisa menghasilkan uang. Benar, keranjang kuning Pak ya. Maka jangan disia-siakan situasi dan kondisi yang modern saat ini untuk dijadikan peluang usaha. Silakan TikTokan, tapi di situ bisa Berbisnis. berbisnis. Bahkan nggak dodol apa-apa, live aja, dia udah dapat duit gitu. Iya, emang keranjang kuningnya milik orang lain. Iya, betul. Sebagai host aja. Jangan berpangku tangan, lihat peluang itu dan ambil, lakukan. Ya. Tuhan tidak memberi kepada orang yang bicara, tidak memberi pada orang yang berpikir. Tapi Tuhan memberi kepada orang yang mau mengerjakan. Maka akan diberi sebanyak-banyaknya gitu. Wah, terima kasih Pak Sugiharto. Selanjutnya kita ke Pak Misto, silakan. Oke, untuk anak muda nih ya, saya melihat kita kalau lihat skala internasional, anak muda ini punya kesempatan untuk berbisnis di Indonesia. Karena apa? Pebisnis, pedagang, UMKM kecil sampai yang besar di Indonesia saat ini, khususnya di Kabupaten Pasuruan, itu hanya 3%. Sementara negeri sebelah yang ASEAN, let's say Thailand itu 4% sudah. Dari total penduduk yang berbisnis. Malaysia 5%, Singapura 8%, Eropa
di atas 10%. Bahkan sekarang ada negara ASEAN yang pemuda dan pengusahanya itu hampir 20%. Itu siapa? Itu Vietnam. Vietnam itu bisa mengalahkan kita semuanya. Jadi untuk anak-anak muda, saat ini Indonesia punya populasi 275 juta ya. Hanya 3%. Peluang untuk bisnis apa saja yang penting bisa menghasilkan itu sangat luar biasa sekali. Saya berharap anak muda itu mempunyai semangat yang membara karena anak muda tidak dilihat dari pendidikannya, Mbak Novi. Pendidikan itu nggak terlalu penting berbisnis. Bagaimana melakukan suatu usaha, punya semangat yang membara untuk melakukan suatu bisnis, suatu usaha saja. Insya Allah kalau mempunyai semangat yang membara untuk mencapai suatu kesuksesan, dia akan berhasil. Saya kira begitu. Terima kasih. Wah, terima kasih, Pak Misto. Kita akan bergeser ke Mas Gaung, monggo Mas. Nggih, terima kasih. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan dalam dunia usaha itu akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan, akan banyak keraguan, karena manusia biasanya hidup itu nyari rasa aman. Ya, tapi kalau sudah memutuskan untuk ke dunia usaha, itu pilihannya satu sih sebenarnya. Ya, dua pilihan. Hasil atau nggak makan. Itu. Jadi antara hidup dan mati istilahnya kalau sudah di usaha itu. Makanya kayak senior saya dapat ilmu dari Pak Misto dulu merintis usaha travelnya di Bali. Ya sama. Perjuangannya beliau kalau sampai nggak berhasil, ya nggak dapat makan. Nggak bisa makan. Itu. Ya, mati. Nggak bisa makan, mati kita. Itu gambaran yang kalau dalam teori kan high risk high return ya. Sebenarnya kalau ke dunia usaha berarti kita akan mengambil langkah untuk gimana caranya kita dapat untung lebih besar daripada bekerja pada umumnya yang stagnan begitu. Tetapi di situ juga kita harus menerima konsep itu bahwa kehidupan kita akan sangat sulit. Maka dari itu mentalnya harus kuat, harus pantang menyerah. Gagal, lakukan lagi, riset lagi, gimana? Oh ini kurangnya ini, perbaiki, dan mental kenapa kok harus kuat? Karena akan banyak yang meragukan kita, akan banyak yang mencemooh kita, akan banyak yang bilang kamu tidak bisa. Tapi pada akhirnya pilihannya cuma dua, benar-benar tidak bisa atau jadi bisa. Itu 50-50 itu. 50-50. Tinggal kita gimana caranya mengecilkan potensi kita gagal, tapi kita berhasil. Itu semuanya dari keseriusan dan perhitungan yang matang. Gitu. Wah, sangat-sangat berbobot sekali untuk siang hari ini, luar biasa sekali. Start small, think big, move fast. Jadi kita udah jalan aja, jangan terlalu banyak mikir ya. Terima kasih banyak Pak Sugiarto, kemana orangnya ini ya tadi, Pak Misto dan Mas Gaung atas jagongannya penuh energi muda hari ini. Semoga sehat selalu dan terus menjadi mentor terbaik buat kemajuan bisnis anak muda di Pasuruan. Sahabat Putra Media, buat kalian anak muda Pasuruan gak ada lagi alasan buat mager atau takut mulai berbisnis. Peluang terbuka lebar, dukungan regulasi sudah siap dikawal. Saya Novi beserta seluruh kru kreatif Podcast Jawara pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar ide bisnis apa yang mau kalian rintis setelah nonton episode kali ini. Anak muda kreatif Pasuruan bangkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.